bersaksi pada Tuhan yang kita yakini. Kalau bersaksi berarti sudah menyaksikan. Kalau sudah menyaksikan berarti dekat. Kalau sudah dekat, kenapa takut? Untuk itu kenapa kita takut miskin? Kenapa kita takut tidak makan? Bukankah Yesus sendiri tidak takut apapun? Dia melepaskan sendiri seluruh beban dunianya. Untuk apa? Untuk mengajarkan tentang bahwa kesaksian itu harus disaksikan. Dan kesaksian itu akan lahir apabila kita merasakan. Maka dalam pandangan saya, berbahagilah manusia yang pernah dan sering mengalami penderitaan. Kenapa? Berarti dia pernah menyaksikan dan merasakan. Orang yang mengalami penderitaan itu adalah orang-orang yang mengikuti tradisi kenabian. Jadi kalau Anda menjadi orang beriman, mengaku beriman, mudah tersinggung, mudah marah, nggak pernah menderita, penuh rasa takut. Udahlah jangan ngaku beriman, berimin saja. Untuk itu apa sih yang ada pesan yang ingin saya sampaikan? Pesan saya sampaikan adalah saya ingin menceritakan tentang pesan agama di Indonesia. Agama-agama datang ke Indonesia itu menggeser sebuah keyakinan leluhurnya orang Nusantara. Leluhurnya orang Nusantara apa? Mu orang Batak, mu orang Jawa, mu orang Bugis, mu orang manapun. Mu orang Kalimantan, orang Dayak. Pasti hubungan ketuhanannya itu di dua hal. Di alam dan di leluhurnya. Orang Batak itu jadi 4 hal sekarang. Alam, leluhur, dan agama. Dipakai orang Batak semuanya. Sehingga orang Batak agama apapun pasti ujungnya pakai sihaan. Pasti pagabean. Itu ciri. Dan saya selalu berulang-ulang. Salah satu suku yang tidak akan punah di Indonesia adalah suku Batak. Cuman problemnya satu. Nanti di surga dia akan tetap berkumpul dengan masing-masing marganya. Jadi bosen. Iya, di dunia bertemu sama sihaan, di surga dengan sihaan lagi. Dan nanti yang dicari membela, itu yang pertama ditanya sukunya dulu, mana kau? Sihaan, boleh bareng sama aku. Mana kau? Nasution, sana. Ya itu canda saja. Nah, apa sih yang ingin dipesankan? Leluhur kita itu dulu, itu dianggap animis dan dinamis. Pemuja batu, pemuja pohon, pemuja batu, pemuja pohon. Memujanya nggak jauh-jauh mereka. Kalau dia tinggal di gunung, yang dipuja gunungnya. Kalau dia tinggal di laut, yang dipuja lautnya. Kalau dia tinggal di lembah, yang dipuja lembahnya. Kenapa? Karena dalam perspektif berpikir mereka, saya lahir di sini, maka saya harus menghormati tempat di mana saya dilahirkan, tempat di mana saya makan. Titik, nggak geser. Maka beragam. Tetapi dari animis dan dinamis itu satu. Walaupun dalam pandangan kaum agamawan mereka salah dalam bertuhan. Tetapi mereka benar dalam apa? Dalam menjaga alam dan lingkungannya. Pohonnya dihormati, batunya dihormati, mata airnya dihormati. Dan masuk agama. Mengajarkan apa tentang? Spiritualitas. Pada pemahaman-pemahaman tentang ketuhanan yang langit,
membangun hubungan dengan manusia, membangun hubungan dengan alam. Tapi di perjalanannya hanya dua hal yang selalu dibicarakan. Hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan. Yang alamnya nggak pernah dibahas. Padahal apa? Padahal dalam pandangan saya justru Tuhan menitipkan kasih. Itu lewat apa? Lewat semesta. Kita tiap hari nginjak tanah. Kita tiap hari minum air. Kita tiap hari menghisap udara. Kita tiap hari menerima sinar matahari. Tiap hari itu yang menentukan hidup dan kehidupan kita. Tetapi jujur, setiap hari kita menghinakan tanah, setiap hari kita menghinakan air, setiap hari menghinakan udara, dan setiap hari kita menghinakan matahari. Apa yang terjadi? Penyakit yang tidak pernah berhenti dalam setiap waktu. Pemahaman spiritualitas kita itu menjadi dangkal. Dangkalnya apa? Kaum spiritualis seringkali terus mengalami kegelisahan dalam hidupnya. Gelisah pergi ke gereja, gelisah pergi ke gereja, gelisah pergi ke gereja. Itu yang terjadi. Kenapa ini terjadi? Lingkungan di mana Tuhan menitipkan kasih padanya, engkau abaikan dan engkau sia-siakan. Engkau lupa. Kau berperang satu sama lain, berebut tempat ibadah, ingin mendirikan tempat ibadah, tapi engkau lupa bahwa alam semesta engkau campakkan, engkau hancurkan secara kolektif tanpa pernah kau bicara tentang dosa. Apa yang terjadi? Kehancuran. Apa yang terjadi? Derita. Apa yang terjadi? Kecemasan. Apa yang terjadi? Kegelisahan. Kenapa kita semuanya gelisah? Karena kita terpisah dari induk kita. Maka orang Sunda menyebut tanah itu sebagai Sunan Ambu. Ibu yang mesti dijaga dan dihormati. Untuk itu, mari pada saat Natal saat ini, saya mengajak pada semuanya, hentikan berbagai aktivitas yang engkau telah meluluh lantahkan bumi, tempat suci yang dimana engkau dilahirkan, dibesarkan, dan engkau akan kembali padanya. Kita kembali nanti bukan ke gereja, kita kembali bukan ke candi. Kita kembali ke bumi. Disitulah tempat kita, tempat abadi. Kita yang ingin kita ciptakan apa? Yang ingin kita ciptakan adalah saat kita kembali ke bumi, bumi menerima kita dengan penuh sukacita. Kenapa menerima penuh sukacita? Karena yang datang adalah orang yang mencintai buminya selama ini. Untuk itu, mari kita bersama-sama Spirit Yesus yang mengajarkan tentang pengabdian, pengorbanan, kesucian, ketidaktakutan, penyerahan diri secara total. Gantikan oleh kita agar saat ini janganlah kita menjadi orang yang penuh dengan rasa takut. Jadilah orang yang tidak ada rasa takut. Tidak takut miskin. Tidak takut hilang kekuasaan. Tidak takut kehilangan kekayaan. Tidak takut kehilangan kehormatan.